Halo Sobat Matani Bali, ketemu lagi dengan saya Putu Novianti. Pada video kali ini kita akan sharing bagaimana cara memberi makan cacing tanah yang kita pelihara di media kokopit. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe, nyalakan lonceng dan aktifkan notifikasi di HP teman-teman. Serta jika video ini sangat-sangat bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak lagi yang mulai menanam walaupun di lahan yang sempit dengan menggunakan berbagai macam metode. Di video sebelumnya, kami sudah pernah sharing tentang memelihara cacing tanah dengan menggunakan media terpisah. Mulai dari bagaimana penyiapan media, terus juga bagaimana cara melakukan tebar untuk cacing tanah. Nah, memelihara cacing tanah di rumah dengan menggunakan media terpisah dari tanah tentu akan memberikan keuntungan bagi kita. Karena ketika cacing tanah tersebut menghasilkan vermikompos, kita dapat memanfaatkan vermikompos tersebut menjadi teh vermikompos, terus juga menjadi campuran media tanam. Dan untuk cacing tanahnya itu bisa kita manfaatkan sebagai pakan alternatif untuk hewan ternak kita di rumah. Misalnya seperti ikan, kura-kura seperti yang kami miliki di sini. Tapi masih banyak juga teman-teman yang masih bingung bagaimana cara cacing tanah tersebut menghasilkan vermikompos. Apakah cacing tanah tersebut memerlukan makan? Pada intinya, semua makhluk hidup pasti akan memerlukan energi, di mana energi tersebut bisa kita dapatkan dari sumber-sumber energi utama seperti makanan. Jadi tentu ya, cacing tanah itu memerlukan makan. Nah, untuk mempersiapkan pakan cacing tanah itu relatif mudah ya teman-teman. Tapi kalau kami di sini, kami selalu memberikan perlakuan pada bahan-bahan yang akan kami gunakan sebagai pakan cacing tanah. Dan tentu ada bahan-bahan yang kami hindari untuk diberikan ke cacing tanah. Sekarang kita akan langsung saja memperlihatkan ke teman-teman bagaimana biasanya kita menyiapkan pakan untuk cacing tanah. Teman-teman, ini adalah bahan yang akan kita gunakan sebagai pakan cacing tanah. Ini merupakan limbah dapur kami. Jadi ini ada kulit pepaya, terus ada kulit lobak, dan ini ada kul yang sudah kering seperti ini. Biasanya limbah dapur kami itu bermacam-macam teman-teman. Tetapi tidak semua limbah dapur itu bisa kita gunakan sebagai pakan untuk cacing tanah kami di sini. Apalagi misalnya bahan-bahan yang memiliki tekstur yang keras dan juga kuat, seperti misalnya kulit kentang. Jadi sebelum kita gunakan sebagai pakan cacing tanah, kita akan olah terlebih dahulu. Nah, salah satu teknik yang bisa kita gunakan adalah dengan cara fermentasi. Kalau misalnya kita memberikan bahan-bahan yang keras tersebut langsung kepada cacing tanah, itu tentu akan memerlukan waktu yang sangat lama untuk cacing tanah dapat memproses bahan-bahan tersebut teman-teman. Jadi kita bantu dengan teknik fermentasi. Untuk teknik fermentasi tersebut itu sama seperti biasanya ya. Jadi kita hanya memerlukan gula merah atau molase dan juga E4. Untuk E4-nya teman-teman bisa menggunakan E4 yang coklat, atau yang tidak punya E4 coklat bisa menggunakan E4 yang kuning. Nah, jika tidak memiliki E4 yang kuning, teman-teman juga bisa memanfaatkan E4 yang pink teman-teman. Nah, kami di sini biasanya menggunakan E4 yang ada saja di rumah. Kalau misalnya ada yang pink, kita gunakan yang pink. Kalau misalnya ada yang kuning, ya kita gunakan yang kuning. Kalau misalnya teman-teman tidak memiliki E4, teman-teman bisa menggunakan mol atau mikroorganisme lokal yang bisa teman-teman buat dari misalnya nasi basi ataupun air cucian beras. Untuk cara membuat mol atau mikroorganisme lokal, nanti teman-teman bisa cek langsung di playlist konvensional organik. Nah, dengan cara fermentasi ini tentu kita membantu cacing tanah untuk dapat memproses pakan dengan waktu yang relatif lebih singkat. Nah teman-teman, sebelum kita akan melakukan proses fermentasi untuk pakan yang akan diberikan kepada cacing tanah, sekarang kita siapkan dulu untuk campuran dari probiotik dan juga prebiotik. Nah di sini kita menggunakan E4 perikanan atau yang berwarna pink. Jadi ini biasa kita gunakan untuk melakukan proses fermentasi pakan ikan kami di sini. Dan ini kami menggunakan gula merah di sini. Jadi kami juga sudah pernah sharing bagaimana cara membuat alternatif molase di rumah menggunakan gula merah. Nah, untuk linknya nanti teman-teman bisa cek di sini ya.
Kita akan melarutkan campuran ini. Kalau misalnya teman-teman punya banyak sekali cacing tanah, mungkin teman-teman bisa menyiapkan 1 liter air, kemudian teman-teman tambahkan EM4 sebanyak 1 tutup botol, kemudian tambahkan juga molase atau gula merah sebanyak 1 tutup botol. Tapi karena kami di sini sudah punya EM4 yang siap digunakan, ini biasanya kami gunakan juga untuk melakukan fermentasi pakan ikan kami di sini. Jadi kita tidak akan melarutkan EM4 dan juga gula merah atau molase ke dalam air teman-teman. Jadi ini akan kita gunakan perbandingan 1:1. Nah, kita di sini menggunakan takaran sendok seperti ini. Kalau misalnya teman-teman itu memerlukan lebih dari 1 sendok seperti ini, nah bisa ditambahkan ya teman-teman. Jadi kita tambahkan 2 sendok EM4 dan 2 sendok gula. Nah, seperti ini. Dan kita tunggu agar larutan ini atau campuran ini bisa aktif. Nah, sambil menunggu kita akan melakukan pemotongan terhadap bahan-bahan yang akan kita gunakan sebagai pakan dari cacing tanah. Nah, kita bisa memotongnya seperti ini saja teman-teman ya. Semakin kecil akan semakin baik. Nah teman-teman, jika sudah selesai seperti ini, sekarang kita tinggal campurkan dengan campuran dari probiotik dan juga prebiotik yang sudah kita siapkan. Ini tidak usah sampai menggenang ya teman-teman, jadi hanya terkena permukaannya saja, itu tidak apa-apa. Setelah seperti ini, kita bisa aduk rata. Nah, barulah kita akan masukkan ke dalam wadah yang tertutup. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah menyiapkan wadah yang sudah dimodifikasi seperti biasanya kami membuat pupuk organik cair, itu bisa ya teman-teman. Tetapi karena kami di sini hanya memfermentasi selama 1 malam saja, jadi kami memilih menggunakan botol seperti ini saja. Sekarang barulah kita akan masukkan. Setelah semua seperti ini, kita akan menutupnya. Kalau misalnya pakan yang teman-teman buat itu dalam jumlah yang banyak, teman-teman harus ingat selalu untuk membuka tutup botolnya ya, untuk menghindari terjadinya ledakan. Nah teman-teman, kami juga sudah punya pakan yang siap diberikan ke cacing tanah, karena ini sudah kita fermentasi kemarin. Nah ini kan jumlahnya ini lumayan nih teman-teman. Kalau misalnya kita hanya gunakan sedikit, itu sisanya bisa tetap kita simpan di wadah ini dan kita bisa gunakan beberapa hari lagi. Itu tidak masalah ya teman-teman. Untuk pemberian pakan ke cacing tanah itu ada banyak sekali caranya ya teman-teman yang bisa digunakan. Ada yang menabur di atas kokopit, pakannya seperti itu. Ada yang memberikan pakan dalam bentuk jus. Nah, kalau kami di sini biasanya kami akan menyingkirkan terlebih dahulu kokopit di bagian atas ini seperti ini. Nah, kita akan meletakkan pakan ini di tengah-tengah kokopit teman-teman. Jadi agar menyeluruh dan semua cacing kiranya bisa mendapatkan pakan tersebut. Nah, kami akan menyingkirkan sedikit kokopit seperti ini. Tidak terlalu dalam dan tidak terlalu dangkal ya teman-teman. Nah kalau teman-teman bisa lihat ini ada cacing tanah nih teman-teman. Kan. Sekarang kita bisa menuangkan pakannya di sini. Jika dirasa sudah cukup, jadi kita bisa menutup pakan ini kembali dengan kokopit yang sudah kita singkirkan tadi. Jadi seperti ini.
ada cacing tanahnya nih teman-teman. Kami melakukan hal ini tentu tujuannya untuk menyamakan keberadaan pakan fermentasi yang kita berikan kepada cacing. Karena bisa saja ada hewan-hewan yang sangat senang dengan pakan fermentasi itu datang, seperti misalnya lalat. Nah, lalat itu memang bukan predator ya untuk cacing tanah, tetapi ia merupakan kompetitor. Nah, selain mengundang kompetitor, bisa saja aroma dari pakan fermentasi tersebut mengundang predator. Itulah sebabnya kita melakukan teknik seperti ini dan sejauh ini aman. Pemberian pakan untuk cacing tanah ini bisa kita lakukan secara rutin ya teman-teman. Jangan sampai nanti teman-teman itu lupa kalau punya cacing tanah yang harus diberikan pakan. Nah, dengan cara seperti ini kita juga bisa memanfaatkan limbah dapur untuk kehidupan yang lain. Nah, kalaupun misalnya teman-teman itu tidak punya cacing tanah di rumah, teman tetap bisa memanfaatkan limbah dapur teman-teman untuk dibuat menjadi kompos. Caranya juga sudah pernah kami sharing di video sebelumnya, nanti bisa dicek. Jangan lupa juga untuk menyemprotkan air ke media pemeliharaan ya teman-teman, karena kita tetap harus memperhatikan kelembaban dari media pemeliharaan ini. Jangan sampai muncul cacing kepanasan. Nah, itu dia tadi bagaimana kami menyiapkan pakan dan juga memberikan pakan untuk cacing tanah yang kami pelihara di sini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.